Al-Lubab, mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau orang bilang nanti itu tidak ada, berarti kurang banyak referensinya, gitu ya, kurang banyak. Atau malas bacanya bisa gitu. Jadi ingat, ilmu Allah banyak, Allah titipkan minimal dalam 4 mazhab, bahkan dalam Islam ini kan ada 8 mazhab yang legal. Nanti kapan-kapan kita bahas. Sekarang saya mau bahas ini secara khusus. Yang kedua, diriwayatkan dalam kitab Al-Binayah Syarh Hidayah, jilid 2, halaman 522 sebagai berikut. Wa masratu fi lailatin nisfu min Sa'bana faqala Abu al-Khatib Masdudin dayya falisa fiha hadis sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun salat pada malam nisfu Sa'ban telah berkata siapa Abu al-Khatib Masdudin Dihya, bukanlah hadis yang sahih yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala fil ilmi masyhur, dikatakan oleh para ulama yang masyhur menurut Abu Al-Khatib Masdudin. Hadisul lailatul nisfi min Sa'bana fiha maudu'un. Hadis tentang malam nisfu Sa'ban itu maudu, katanya palsu. Wa hadis Anas fiha maudu'un. Begitu pula hadis yang berasal dari sahabat Anas maudu, palsu. Lianna fihi Ibrahim bin Ishaq, karena di dalamnya tersebut ada rangkaian perawi dari Anas bin Malik yang bernama Ibrahim bin Ishaq. Faqala Abu Hatim, karena yukallibul akhbari wa yasrikul hadis, telah dibalik atau telah diputar hadis itu dan telah dicuri hadisnya. Jadi hadis ini sering dipakai oleh orang-orang yang anti terhadap amaliyah nisfu Sa'ban, mengatakan bahwa amaliyah malam nisfu Sa'ban itu hadisnya maudu, bersandarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, karena di dalamnya ada salah satu perawi yang namanya Ibrahim bin Ishaq. Saya mau terangkan secara ilmu hadis. Pertama, ucapan Abul Hatib Masdudin Dihya yang mengatakan hadis tentang nisfu Sa'ban tidak sahih, termasuk penjelasan yang mu'allaq, ngagantung, tanpa menyertakan satu ulama siapa yang mengadakan maudu itu dan apa alasannya. Yang ketiga, sudah masyhur dan baku di dalam ilmu hadis, ketika sekarang seorang perawi hadis menyampaikan, sekarang perawi itu selalu menyertakan bin di belakangnya. Makanya ini jadi mu'allaq, jadi aneh. Ini dikatakan Ibrahim bin Ishaq. Ini Ibrahim bin Ishaq yang mana ini? Harus ada binnya gitu. Saya ambil contoh lah. Misalnya nih, ini kan nama-nama orang Arab. Saya mau pakai contoh, pakai nama-nama orang Sunda. Misalnya begini, rangkaian perawi hadisnya. Hadasana Asep an Jajang an Ujang an Abdul an Komar, selesai. Padahal yang di Jawa Barat yang namanya Asep teh banyak. Asep bin siapa? Jajang bin siapa? Kalau Encep bin siapa? Kalau Abdul bin siapa? Komar bin siapa? Nah, perawi itu harus pakai bin. Kalau sekarang misalnya ini Asep nih, ada 2 jalan perawi. Ini Asep bin Abdul, ini Asep bin Abdul. Kalau sama, itu akan naik lagi satu lagi. Asep bin Abdul bin siapa? Bin Ujang. Yang ini Asep bin Abdul bin Encep. Oh, ternyata yang dicatat ada yang bin Encep. Ini gugur. Ini hadis. Jadi begitu mengatakan sekarang hadis ini dikatakan maudu karena dalamnya ada salah seorangnya Ibrahim bin Ishaq. Sekarang kita akan teruskan. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, jalur periwayatan tentang keutamaan dan keagungan malam nisfu Sa'ban ini diriwayatkan oleh banyak sahabat. 1. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. 2. Ummul Mukminin Siti Aisyah. 3. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 4. Mu'adz bin Jabal. 5. Abu Hurairah. 6. Ikrimah. 7. Abu Musa Al-Asy'ari. 8. Abu Salabah Al-Khusyani. 9. Anas bin Malik. 10. Muhammad bin Ali. 11. Utsman bin Muhammad Al-Mughirah. 12. Rashid bin Sa'ad. 13. Attab bin Yasar. Dan satu lagi dari Abu Umamah. Ada 14. Kalau sekarang satu yang dianggap tadi, karena dalam jalur Anas bin Malik ada yang namanya Ishaq bin Ibrahim,
Kalau mereka menggunakan cara berpikir seperti itu keliru. Seperti begini, ini ada satu hadis yang maudhu. Ini ada 13-14 hadis yang sahih. Maka semua hadis yang sahih harus jadi maudhu. Karena ada satu yang maudhu. Bagaimana kalau dibalik? Ini ada hadis sekarang yang maudhunya 13. Yang sahih satu. Kalau begitu berarti 13 yang maudhu harus jadi sahih kalau begitu. Bisa terima ilmu hadis? Tidak bisa. Masing-masing berdiri sendiri. Nah inilah celakanya saya bilang. Kalau ngaji sama ustadz kaleng-kaleng. Ngomong hadis nggak paham dan nggak ngerti hadis. Dan tidak bisa menjelaskan seperti ini. Sekali lagi padahal jauh belajar dari Timur Tengah. Jadi nggak ada jaminan. Ya bukan dari jauh dekatnya belajar mah. Benernya, materinya betul tidak yang belajar. Lengkap atau tidak. Mereka punya niat jujur atau tidak dalam menyampaikan keterangan. Itu penting. Ini baru 2 alasan. 3. Ucapan Abu Khatib Masduddin Dihyah yang mengutip pendapat ulama masyhur tidak sahih katanya. Itu bisa berarti berderajat Hasan li Ghairi, dan juga bisa berarti dhaif. Jadi sekarang tidak berarti begitu sekarang ada pendapat ulama yang mengatakan ulama masyhur katanya itu tidak sahih. Oh kalau tidak sahih berarti maudhu semuanya. Ya tidak begitu ilmu hadis belajarnya. Nah inilah pemahaman-pemahaman yang berbahaya yang menjadi racun-racun pemikiran di masyarakat. Dan ini harus dihindari. Pemahaman masyarakat awam, nah sekali lagi saya akan pakai kalimat ustadz kaleng-kaleng. Hampir tidak pernah menjelaskan tentang ini. Kalau menerangkan pasti berat sebelah. Padahal kita semua diamanatkan untuk berbuat adil oleh Allah SWT. Misalnya dalam ayat, idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli. Kalau kamu akan memberikan hukum, menjelaskan sebuah hukum di antara manusia, maka berikan hukum yang adil. Nih, ini yang sahih, ini Hasan li Ghairi, ini dhaif, ini maudhu. Jangan sekarang bilang maudhu, semua aja di maudhu. Nah, ini nggak benar kalau ustaz kayak begini. Ya nggak tahu lah, mungkin kalau bahasa daerah Bekasi Depok pemerintahan apa ya. Kalau Jakarta mah modern apa? Sudah masih buta borokokok yang begitu tekan gitu. Keempat, karena di dalam hadis Anas bin Malik ada perawi yang dinilai tidak masuk standar sikoh, dobit dan majhul. Tidak berarti semua hadis yang diriwayatkan oleh 13 perawi hadis lainnya otomatis menjadi maudhu. Kita sudah terangkan. Tadi kan dikatakan ada nama yang namanya Ibrahim bin Ishaq. Kan dia pasti punya bapak dong. Masa nggak punya bapak? Tiba-tiba muncul, bang, simsalabim. Ternyata yang Ibrahim bin Ishaq ini banyak. Makanya kita perlu tanya, ini maksud mereka yang bilang maudhu ini Ibrahim Ishaq yang mana? Di sini ada Ibrahim bin Ishaq al-Badani, Ibrahim bin Ishaq as-Siraji, Ibrahim bin Ishaq bin Ali al-Hanbasi al-Qadi, ada Ibrahim bin Ishaq bin at-Tamimi, ada Ibrahim bin Ishaq al-Harani, ada Ibrahim bin Ishaq as-Solihi, Ibrahim bin Ishaq as-Soleh, Ibrahim bin Ishaq al-Harsi, ada Ibrahim bin Ishaq bin Ibrahim, atau apakah Ibrahim bin Ishaq al-Khori? Ini yang mana ini Ibrahim Ishaqnya nih? Banyak. Ini ilmu hadis namanya. Ya. Ini baru pakai santri kampung nih, bukan pakai ulama beneran, enggak. Yang mana? Kita tanya sama mereka. Jadi jangan seenaknya aja, jangan sampai menimbulkan fitnah terhadap orang yang memang tidak memiliki kelengkapan sekarang nama bin bapaknya, dan kita menganggap bahwa mereka adalah pemalsu hadis, padahal belum tentu. Karena ini aja baru segini, ini udah 9 orang ini, Ibrahim bin Ishaq, tapi nama bapaknya yang beda. Coba, kita tahu yang mana? Yang palsu yang mana? Pasti saya nggak tahu. Anda lagi, apapun Anda pasti jauh lebih nggak tahu lagi. Karena mungkin dengar yang begini pun baru sekarang kayaknya. Ya. Keenam, ucapan Imam Abu Hatim yang mengatakan telah dibalik atau diputar hadis itu, atau telah dicuri. Ini ada dalam kitabnya. Yaitu dalam kitab tafsir Abu Hatim jilid 16 halaman 127. Beliau mengutip perkataan Al-Qadi Al-Bakrin bil Al-Arabi sebagai berikut. Wa qala Al-Qadi Abu Bakrin bil Arabi wa jumhur ulama al-halalatul qadri. Bahwa jumhur ulama mengatakan bahwa yang sedang diperbicara ini adalah bukan malam nisfu Sa'ban tapi malam Al-Qadar. Menurut Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi, wa minhum man qala, dan sebagian dari mereka berkata innaha lailatul nisfu min Sa'ban, tapi sebagian dari mereka mengatakan bahwa itu adalah malam nisfu Sa'ban. Wa huwa batilun,
Itu hadisnya batil katanya. Oh, tadi maudhu, sekarang batil. Lian Allah Ta'ala qala fi kitabih Shadiqul Qati, bahwa semuanya Allah yang Maha Tinggi telah berfirman dalam kitab As-Shadiq Al-Qati, yang Maha benar dan telah memutuskan hal tersebut. Menurut mereka, sekali lagi, Syahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, dalilnya itu bahwa di bulan Ramadan semuanya telah diturunkan Al-Quran di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 185. Nakusun ala anna mikatun nuzulihi Ramadan. Fanusun, maka nas tersebut, nas ini adalah ayat yang dibaca ini menunjukkan tentang mikot. Mikot itu tempat berhentinya nuzulihi Ramadan, di mana Al-Quran itu disimpan pada bulan Ramadan. Suma aina min zamani lail mahuna biqauli filatil mubarakah. Kemudian para pemuka agama fi zamanihi, pada zaman ini malam tersebut dikenalah dengan kalimat, dengan ucapan, inilah malam yang penuh berkah. Jadi maksudnya filatil mubarakah adalah malam Al-Qadar menurut mereka. Ya. Sekarang kita teruskan baca lagi. Ya, diringkas-ringkas aja dulu lah, ya. Jangan terlalu serius. Walaupun Imam Abu Hatim memasukkan penilaian Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi, bukan berarti beliau menyetujui pendapat tersebut. Beliau hanya mengambil pendapatnya dimasukkan dalam kitabnya. Jadi tidak setiap yang dimasukkan dalam kitabnya penulis pasti setuju. Ini kita harus paham. Ini dibuktikan oleh beliau dengan memasukkan hadis nisfu Sa'ban yang tidak berderajat dhaif, apalagi maudhu, di dalam kitab tafsirnya. Hadis yang pertama, ini dibantah sama beliau nih. Omongan yang tadi, hadis pertama, tafsir Abu Hatim, jilid 10, halaman 378, nomor hadis 18531. Min Tariq Muhammad bin Sauqah, dengan jalan atau jalur periwayatan dari Muhammad bin Sauqah. An Ikrimah fiha yufraqul amrin hakim. Dari Ikrimah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Qala, dikatakan, fi lailatul nisfu min Sa'ban. Pada malam itu adalah malam nisfu Sa'ban. Yubramu amrus sanah. Dan disahkannya atau setujui urusan dalam setahun. Wa yunsahul ahya'u minal amwat, yang pertama. Dibatalkan atau dihapuskan atau dicabut antara urusan hidup dan mati. Jadi orang ini kalau mati bisa diundur gitu, maksudnya lah, kurang lebih seperti itu. Wa yuktabul hajju fala yazidu fihim la yunqasu minhum ahadun. Dan ditetapkannya orang akan berangkat berhaji, fala yazidu fihim, dan tidak akan ditambah satu orang pun kuotanya dari mereka akan berangkat. La yunqasu minhum ahadun, tidak pula akan dikurangi kuota orang yang berangkat. Jadi kalau menetapkan pada malam nisfu Sa'ban yang berangkat misalnya dari Indonesia 3 juta, nggak akan lebih satu, nggak akan kurang satu, pasti akan bulut 3 juta wenges. Satu. Hadis yang kedua dalam jilid 12, halaman 167, nomor hadis 18531. Wadin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kana la tulismu min Sa'ban, atla Allahu ala ummati fagharafa li kulli mu'minin la yusyriku billahi syai'an illa hamsatan sahiran wa kahinan wa aqal liwadihi mudbin hamrin wa misran ala zani." Dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana malam nisfu Sa'ban ditampakkan oleh Allah atas umatnya pengampunan dari setiap orang yang beriman selama mereka tidak menyekutukannya dengan apapun, illa hamsah, kecuali 5 golongan. 1, sahiron, penyihir. 2, wakahinan, dukun. Wa akon liwadihi, yaitu anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Wa mudminu khamrin, yaitu peminum khamar. Yang terakhir, wa misron ala zani, yaitu pezina. Jadi orang-orang yang dimasukkan dalam golongan ini, misalnya nih, ada penyihir, ada dukun, anak durhaka, peminum khamar, pezina. Dia tahu ada keutamaan malam nisfu Sa'ban yang bisa menghilangkan dosa-dosa mereka ini. Terus gimana caranya? Ya tobat. Tobat. Allah sudah janji dalam Al-Quran.
Qul ibadalladzi asrafu ala anfusihim la naqnatu min rahmatillah innal yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Qul, kata hai Muhammad, qul ya ibadalladzi asrafu ala anfusihim. Hei hambaku yang sudah melampaui batas, yang sudah overdosis, ayo come on, sini, kata Allah. Dihiap orang sudah bilang, dirangkul lagi sama Allah. Setelah dirangkul, terus apa yang Allah perbuat terhadap orang-orang, terhadap hambanya yang sudah melampaui batas. Nggak perlu takut, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekarang memutuskan kasih sayang aku, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan menghapuskan dosa jami'an, semuanya, nggak ada kecuali, semuanya. Karena Allah tuh Ar-Rahman, sangat dermawan, sangat murah sekali kasihnya. Jadi jangan beranggapan Allah ini Tuhan yang sulit memberikan ampunan, enggak. Gampang sekali. Dihiap sama Allah. So, yaghfir dzunuba jami'an. Semua dosa akan diampuni. Innahu, semuanya Allah, wal ghafurur rahim. Zat Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang. Jadi nggak ada alasan lagi. Jadi kalau dia sekarang tobat, dari sekarang ini kan malam nisfu Sa'ban kan belum lewat. Sekarang sudah berhenti, tobat. Insya Allah dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi kita jangan beranggapan, alah tukang mabok, tukang zina. Jangan salah. Betapa banyak riwayat-riwayat yang disampaikan yang kita terima. Orang-orang yang dulunya sekarang bukan tergolong orang soleh, bisa menjadi orang yang mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Bisa menjadi seorang wali Allah. Tapi tidak sedikit orang-orang yang terlihatnya orang-orang yang kaya soleh, matinya jadi su'ul khotimah. Jangan pernah membicarakan tentang hidayah Allah. Allah bisa kasih hidayah kapan saja, kepada siapa saja. Jadi kita tidak berhak menghakimi orang yang pada saat ini mungkin secara syariat ini dia orang yang termasuk banyak dosa. Orang-orang yang mungkin dosanya kadarnya lebih tinggi dari kita. Tapi ketika Allah menurunkan cahaya hidayahnya, semua akan jadi terang benderang. Tidak sedikit orang-orang sekarang, zaman sekarang juga yang hijrah-hijrahan, ya kan gitu. Dulunya nggak pernah sholat, mabuk wae. Nah sekarang pindah hijrah. Begitu pindah hijrah, dia sekarang baru belajar 2 minggu, sebulan, sudah berani nyalain ibadah. Orang yang sudah sholat puluhan tahun. Ini hijrah model apa ini? Apakah hijrah sekarang hijratun minal dzulumat ila nur, dari kegelapan sekarang menuju cahaya, atau sekarang hijrah sekarang dari cahaya menuju kegelapan? Kan ini perlu kita pertanyakan gitu. Sekarang kita teruskan. Lihatkan dalam kitab Nurul Hikam, Soroh Gurur Ahkam, jilid 1 halaman 118 sebagai berikut. Wal lailatul nisfu min Sa'bana wal muradu bi ihya'il lail qiyamuhu wa zahiruhu isti'ab wa yajuju ayradu ghalibuhu wa yakrahu istima'u ala ihya'il lailin min hadil layali fil masjid. Wal lailatul nisfu min Sa'ban, adapun malam nisfu Sa'ban, wal muradu, diinginkan itu, diniatkan itu, bi'iyail lail, untuk menghidupkan malam. Dengan cara apa? Qiyamuhu wa tahiruhu wa zahiruhu al-isti'ab, dengan cara mendirikan sholat malam, wa zahiruhu, dan ditampakkan sholatnya. Dengan cara apa? Al-isti'ab itu kelihatan capek, lelah, untuk sholat sunat malam nisfu Sa'ban. Wa yajuju, tapi tidak mengapa, ayroda ghalibuhu wa yakrahu, tapi tidak mengapa kalau keinginan kita itu dikalahkan karena ada yang tidak disenangi. Al istima'u ala ihya'il lailatin, dengan cara berkumpul, dengan cara menghidupkan pada sebuah malam, fi hadil layali, pada malam tersebut, fil masjid, dalam masjid. Kalimatnya masjid ini jadi kalimatnya muqayyad, mengikat. Jadi menurut kitab Nurul Hikam, Soroh Gurul Ahkam ini, yang dikehendaki untuk menghidupkan malam nisfu Sa'ban itu dengan cara tidak berkelompok, tidak berjamaah. Di mana? Di masjid. Karena kalimatnya min hadil layalati fil masjid, di dalam masjid, berarti boleh kalau begitu mengadakan serang kumpul-kumpul, sholat bareng-bareng, dan melakukan
aktivitas malam nisfu Sa'ban fi ghairi masjid, di luar masjid. Di mana misalnya? Bisa di kantor, di rumah, madrasah. Karena kalimatnya fil masjid, ini masjid ya nggak boleh. Jadi kalau di luar masjid berarti boleh. Ya. Kemudian masih diriwayatkan dalam kitab Bahru Raqaiq, Syarh Kanzul Daqaiq, jadi 2 halaman 56 sebagai berikut. Wailatul nisbi min Sya'bana kama waradtu bihil ahalisu wa dzakaraha fil targhib wa tarhib. Adapun malam nisfu Sya'ban sebagaimana yang dikehendaki dalam hadis yang telah disampaikan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, ini karya Al-Imam Al-Munziri. Mufassilata wala muradu bi ya'il qiyamuhu wa zahiru al-isti'abu wa yajuju ayyuradu ghalibuhu wa yakruhu il-istima'u ala ihya'il lailatin min hadhil layali fil masjid. Sama kalimatnya. Jadi sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Targhib wa Tarhib disampaikan tentang sekarang yang dikerjakan atau dikehendaki dalam menghidupkan malam di dalam masjid. Oleh karena itu dikatakan pula qala fil hawi al-qudsi, dalam kitab al-hawi al-qudsi, wala yusalla tatawu'an bi jama'atin, dan janganlah kalian sholat sunnah bi jama'atin dengan cara berjamaah, goyro tarawih, kecuali sholat tarawih, wa ma'ruwiya, dan sebagaimana yang telah diriwayatkan minas sholati fil awqatis syarifati, dan sebagaimana telah diriwayatkan dalam sholat-sholat dalam waktu-waktu yang dimuliakan atau yang diagungkan, kalailatil qadri, seperti malam al-qadar, walatil nisfi min Sya'ban, seperti dalam malam nisfu Sya'ban, walailatil id, dalam 2 malam hari raya, wa arafah, hari arafah, wa jumat, hari jumat, wa ghairiha, dan selainnya. Nusalla furoda, oleh karena itu sholatlah pada malam-malam yang istimewa tadi disebutkan itu jangan secara berjamaah. Di mana? Di masjid, sekali lagi, karena masjid sudah datang duluan tadi sebagai muqayyadnya. Wa min hauna ya'lamu karaha il istima'i ala sholatil raghaib allati tuf'alu fi Rajab. Sebagaimana juga yang telah diketahui tidak disenanginya secara berjamaah salat ar-raghaib yang mana dikerjakan di dalam bulan Rajab yang 100 rakaat. Jadi ini juga menarik sebetulnya. Dalam salat raghaib yang 100 rakaat itu kan niatnya raghaib ya. Kalau niatnya tidak raghaib ya kayak mutlak dan sebagainya, sebetulnya boleh-boleh saja. Kemudian masih diriwayatkan oleh Imam Tahtawi dalam kitab Hasyiah Al-Muraqi jilid 1 halaman 401 sebagai berikut, wa qala Rasulullah SAW man qama lailatal nisfu min Sya'ban. Barang siapa orang yang sholat pada malam nisfu Sya'ban, wa lailatil idain, dan pada malam 2 hari raya, lam yamut qalbuhu yawma yamutul qulub, maka tidak akan pernah mati hatinya, di mana matinya hati orang-orang tersebut. Wa makna, memiliki makna al-qiyam ayakuna mustagilan mu'azzamul lail bita'at, yang artinya bahwa pada malam itu telah dijadikan mustagilan, orang-orang itu sibuk beribadah, mu'zamu lail, mengagungkan malam tersebut, bita'ati, dengan ketaatan. Wakila, dan dikatakan bisaatin minhu yakra'u au yasma Qur'an, dalam satu waktu dalam malam nisfu Sya'ban tersebut, pakailah oleh kita dengan apa? Yakra'u, dengan membaca, atau yasma Qur'an, mendengarkan orang yang baca Qur'an, au hadis, atau orang yang membacakan hadis atau membaca hadis, au yusabbihu, atau sekarang bertasbih, au yusolli ala Nabi Muhammad SAW, atau bersolawat pada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata ada amalannya yang malam sesuatu itu, baca Quran atau mendengarkan Quran, membaca hadis atau mendengarkan hadis, tasbih, dan membaca solawat pada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terakhir,
Diriwayatkan oleh Imam At-Tahtawi dalam kitab Hasyiah Al-Muraqi. Tadi kan menjadi 18401, sekarang jadi 18402 sebagai berikut. Wa talafa ulama Syam, telah berbeda pendapat, telah berselisih ulama dari negara Syam. Syam itu Syria atau Suriah. Fi sifati ihya al-lail nisfu min Sya'ban. Di dalam mensifati menghidupkan malam pada malam nisfu Sya'ban. Ala qaulina haduhuma. Ada dua kaul, ada dua pendapat. Annahu, dan sesungguhnya istahaba ihya'uha bi jama'atin fil masjid. Sesungguhnya istahabu, disukai, dicintai, disenangin, ihya'uha, menghidupkan malam nisfu Sya'ban bi jama'atin fil masjid, di dalam masjid itu. Ini dalam mazhab Abu Hanifah sudah berbeda pendapat untuk menghidupkan malam di bulan nisfu Sya'ban. Ada yang nggak senang, ada yang senang. Jadi ya, agama mah ya gitu-gitu aja sebetulnya. Selalu khilafiyah, karena khilafiyah dalam agama itu kurang lebih ada 10.000 jumlahnya ya. Ini kan ya kita tahu paling cuma berapa puluh lah gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu ribut-ribut banget lah, biasa aja gitu ya. Yang mau silahkan, yang nggak juga nggak apa-apa. Dan semua mazhab, semua kelompok belajar agama cuma pakai satu jalan kok. Jalan apa? Jalan periwayatan, nggak lebih, nggak kurang, cuma segitu. Cuma yang dapatnya lengkap, ada yang setengah, 3/4, dan seterusnya. Kita lanjut. Ihya'uha bi jama'atin fil masjid. Disenangin ini menghidupkan malam nisfu Sya'ban berjamaah dalam masjid. Ta'ifatan min ahya'it tabi'in. Ini dilakukan oleh para pemuka tabi'in. Ka Khalid bin Ma'dan, seperti Khalid bin Ma'dan, wa Luqman bin Amir, wa fuqahum, dan juga para ahli fikih mereka, seperti siapa? Ishaq bin Rahawayh. Seperti Ishaq bin Rahawayh. Ishaq bin Rahawayh ini salah satu sahabatnya Imam Syafi'i. Sedangkan wal qaul tsani, dan dalam kaul kedua atau pendapat kedua, annahu yakrahu, sesungguhnya mereka itu tidak menyenangi al-istima'alaha fil masajid, untuk berjemaah pada malam nisfu Sya'ban fil masjid, di dalam masjid, li sholati hadza, dan melaksanakan sholat di dalamnya. Ini adalah kaul Al-Auza'i, Imam Al-Syam. Ini Al-Auza'i, imamnya Al-Syam, dan beliau ini adalah sahabatnya Imam Malik bin Anas, sedangkan Imam Malik bin Anas adalah gurunya Imam Syafi'i. Wa faqihahum wa alimahum, sedangkan Al-Auza'i adalah ahli fikih dari negara Syam dan juga adalah ulamanya dari negara Syam. Nah, alhamdulillah, diringkas saja. Jadi ini baru dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Ternyata mazhab Imam Abu Hanifah, mereka lebih cenderung bahwa ayat surah Ad-Dukhan tadi ini katakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, itu adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi ada 14 orang sahabat yang menyampaikan tentang keutamaan dan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Bukan satu, ada 14 kurang lebih. Ini saya cuman ya gerak cepat lah mengumpulkannya ya. Kurang lebih sekitar malam itu tadi sekitar jam 10 malam sampai pagi-pagi sampai jam 10. Nah inilah, ini kan bersebagian. Sudah selesai semuanya. 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ditambah dengan beberapa penafsiran para ulama. Saya ambil dalam beberapa kitab tafsir yang cukup muktabar. Cuman sekali lagi saya ringkas, saya lompat saja supaya tidak terlalu panjang. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini baru dari mazhab Imam Hanifah. Jadi nggak perlu ragu bahwa malam nisfu Sya'ban itu ada. Ya. Kalaupun sahabat ada yang berbeda pendapat, Nabi cuma berpesan, "Faida ra'aitu ikhtilafan shadidan bisa beradab." Di mana kalian melihat sebuah perbedaan yang cukup kencang, maka ikutlah dengan kelompok yang paling banyak. Nah ini sahabat yang banyak, ini yang nisfu Sya'ban. Kalau sekarang kita melihat Anas bin Malik cuma satu, padahal tadi dalam jalur periwayatannya itu ada yang namanya Ishaq bin Ibrahim, dan itu pun harus diteliti, itu Ishaq bin Ibrahim bin siapa ya. Sedangkan nanti insya Allah nanti kalau sudah sampai pada bagian mazhab Imam Syafi'i, nanti pun akan dibacakan jalur periwayatan dari Siti Aisyah, dari Anas bin Malik, dan di dalamnya tidak ada yang namanya Ishaq bin Ibrahim. Jadi dengan melihat jumlah sahabat yang sekian banyak, kalau saya yakin bahwa hadis nisfu Sya'ban ini bukannya derajatnya bukan sahih biasa, tapi ini sudah masuk dalam derajat mutawatir. Jadi tidak perlu ragu, silahkan amalkan. Jadi mudah-mudahan
pertemuan malam ini walaupun singkat, walaupun cepat, rada ngebut gitulah. Capek soalnya itu seberes istighosahan, garing pura itunya. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya untuk semua. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.